Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalaf Rafi dari SMA Negeri 38 Jakarta. Saya akan membawakan materi mengenai generasi muda pembawa pesan perdamaian. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri beserta para kaum muslimin muslimat dimanapun Anda mendengarkan. Kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang dibangun dari jerih payah, keringat, dan darah anak muda yang memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Kita bisa melihat banyak sekali tokoh-tokoh yang bisa kita ambil. Insinyur Soekarno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, ataupun guru bangsa kita yang telah meninggal jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu Haji Umar Said Cokroaminoto. Maka harus kita sadari bahwa anak muda telah menjadi tonggak utama perjuangan bangsa kita. Menariknya, menurut data statistik yang dihimpun oleh BPS, pada tahun 2010, total anak muda di Indonesia mencapai 63 juta. Dan sangat dimungkinkan, pada tahun 2020, anak muda mencapai 100 juta jiwa. Ini menandakan bahwa 50% dari total penduduk Indonesia adalah anak muda. 100 juta anak muda ini nggak bisa kita abaikan. Karena kalau misalnya kita jumlahkan, 100 juta itu jauh lebih besar dibandingkan total penduduk Jepang, Jerman, Inggris, ataupun tetangga jiran kita yang maju, Singapura. Maka kita harus menjadi kesadaran bersama, generasi muda, kita yang muda harus melibatkan diri secara aktif dalam arah kemajuan yang lebih baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Buya Hamka, ulama besar Indonesia, beliau pernah mengatakan, kedatangan Islam adalah untuk memperbaiki diri, jiwa, batin, dan juga untuk memperluas budi pekerti dan perangai. Kaum muslimin muslimat rahimahullah, Indonesia sebagai negara terbesar berpenduduk muslim, dalam kehidupan sosial kita atau kehidupan kita di dunia, kita harus dapat memperankan mendakwahkan Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana tujuan diutusnya Rasulullah SAW dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka kalau misalnya kita mengaku sebagai pengikut Rasulullah SAW, yang harus kita teladani dari Rasulullah SAW adalah kita harus bisa menebarkan manfaat yang luas bagi seluruh alam. Maka kita yang muda harus bisa menyelesaikan problematika, harus bisa memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Kita harus bisa menjadi problem solver, bukan menjadi problem maker. Banyak permasalahan yang terjadi di dunia. Kita bisa ambil contoh, banyak pertikaian, banyak krisis, ataupun antar kepentingan benturan, ataupun bahkan pecahnya persatuan. Atau sekarang kita masih dikhawatirkan, dibayang-bayangi oleh resesi ekonomi 2023. Maka di sini ketika kita melihat permasalahan yang banyak terjadi di dunia, kita, generasi muda, perlu mengusung perdamaian. Perbedaan adalah kenyataan, maka kita harus singkirkan sikap-sikap heterofobia yang terkadang menjadi virus yang mudah menular. Masalah yang terjadi sekarang di sekitar kita, sayangnya di dunia ini masih banyak tindakan-tindakan radikalisme dan kekerasan menjadi momok menakutkan bagi kehidupan bermasyarakat kita. Yang ini pelakunya tidak banyak juga berasal dari anak muda. Radikalisme yang dibalut oleh alma mater ataupun agama seperti banyak sekali di daerah-daerah. Ini terjadi akibat sikap ekstremis dan eksklusif. Ada yang tawuran, ada yang melakukan tindakan radikalisme, terorisme di sekitar kita. Di beberapa tahun silam. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innama bu'istu utammima makarimal akhlak." Artinya adalah, sesungguhnya aku diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Selain itu, menurut Imam Ghazali,
Apabila akhlak ada perilaku baik adalah buah, maka iman adalah melambangkan batang dari sebuah pohon dan ilmu adalah akarnya. Maka daripada itu, kita, generasi muda yang menghendaki adanya akhlak yang mulia dan baik, yang membawa cinta kasih dan perdamaian, serta tidak mudah untuk dimakan oleh doktrin-doktrin ekstremis, eksklusivitas, ataupun kekerasan, maka jalan utamanya adalah kita harus memiliki ilmu dan juga mencintai ilmu. Kenapa? Karena agama Islam mewajibkan tiap-tiap pemeluknya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk bisa memiliki ilmu, untuk bisa menghormati mereka yang memiliki ilmu. Sebagaimana Bapak pendiri bangsa kita yang memahami Islam dan nasionalisme, Muhammad Tatsir, beliau pernah berkata, pada dasarnya, Islam tidaklah bertentangan dengan nasionalisme, bahkan Islam mengajarkannya. Maka dengan kita berilmu dan juga kita mencintai ilmu, nalar kritis kita sebagai anak muda akan terbangunkan, penggunaan akal akan mampu optimal, dan juga cara hidup kita akan jauh lebih rasional. Sehingga kita tidak mudah terbawa oleh beragam arus negatif dan juga arus-arus radikalisme yang mencelakakan diri kita, masyarakat kita, bahkan bangsa kita. Kita sebagai generasi muda perlu terbangun kesadaran untuk membawa nafas perdamaian dengan bekal ilmu, iman, dan amal. Karena itulah fungsi kita ada dan kita menjalani kehidupan kita sebagai khalifah fil ard. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.